Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Erit. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Davi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya, Mbak Erit, kemarin habis menghubungi Ibu ya, lewat WA itu ya? Iya Bu, Iya, katanya mau konseling kan ya? ya, Iya, jadi Mbak Erit, ini sebelum Ibu melakukan konseling, ya Ibu mau cek data pribadi dulu ya, sebentar. ya, Namanya Mbak Erit dari kelas 2018 C, kelas 9 ya, iya, betul? betul Bu, Rumah alamat Bondowoso, Kecamatan Gresik, betul ya? betul Bu, Iya, Mbak Erit anak kedua, betul? betul, Nama ibunya Pak Suyono, betul? betul, Nama ayahnya Bu Jumila, betul ya? betul Bu. Iya, betul nggih Mbak Erit? Nah, jadi ini baru pertama kalinya Mbak Erit konseling atau sebelumnya sudah pernah melakukan proses Eh, konseling? baru pertama sih Bu. Baru pertama kali ya. Jadi gini ya Mbak Erit, untuk melakukan konseling ini nanti Ibu akan menjelaskan dulu sistematis berjalannya konseling ini nanti kayak gimana gitu. Yang pertama ini nanti Mbak Erit nggak perlu takut untuk mengungkapkan soal permasalahan Mbak Erit, terus nggak perlu ragu karena di sesi konseling yang sesungguhnya ini itu konselor memiliki kode etik yang memang harus dijaga yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Erit nggak perlu ragu dan nggak perlu takut. Itu nggih. Iya Bu. Waktunya kita Untuk waktu sesi konselingnya kita sepakati bersama kira-kira 35 menit cukup Mbak Erit? Cukup Bu. Cukup nggih? Oke, baik. Bisa kita mulai dari sekarang? Bisa Bu. Oke, jadi Mbak Erit, ini nanti Ibu sedikit membaca pesan singkat ya tentang persoalan Mbak Erit di WA kemarin. Jadi Ibu memutuskan untuk memakai strategi pengambilan keputusan. Nah, di pengambilan keputusan ini nanti sangat mudah jika dilakukan secara bersama-sama dan kita cari soal permasalahannya apa, kita cari penyelesaiannya apa, nanti akan mudah jika kita kerjasamanya juga bagus. Gitu, nggih. Iya Bu. Nah, di keputusan ini nanti Mbak Erit eh, ada 8 langkah-langkah atau proses dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada rasional, ada menentukan persoalan, ada menentukan alternatif, mengumpulkan informasi, memproses informasi, merumuskan kembali tujuan dan memilih rencana. Yang ketujuh, mengimplementasikan dan menilai rencana, serta yang terakhir, terminasi. Itu nggih Mbak Erit nggih. Iya Bu. Nah, jadi nanti setelah ini Mbak Erit langsung aja bercerita, langsung mengungkapkan isi hatinya apa, yang mau diceritakan ke Ibu apa. Nanti Ibu akan menentukan dan mengkategorikan kira-kira yang termasuk dari ke-8 strategi ini, ke-8 langkah-langkah pengambilan keputusan ini nanti apa aja. Nanti akan Ibu jelaskan setelah Mbak Erit sudah bercerita banyak nanti. Iya Bu. Gitu ya. Oke, silakan Mbak Erit mau cerita apa, monggo. Iya, jadi
permasalahan saya itu masih bimbang, masih bingung gitu loh, Bu. Saya ini kan sudah kelas 3, terus mau melanjutkan kuliah, tapi masih bingung gitu, Bu. Gimana ya nanti pilih jurusan di perkuliahan itu. Soalnya apa? Saya itu dari dulu itu sekolah mau kemana itu kayak ditentukan oleh apa ya kayak kakak saya gitu Bu. Jadi kayak saya mau sekolah ke sini, pengennya kakak saya itu eh, di sini ya udah saya pilihnya di situ. Jadi kayak saya itu cuman mengikuti gitu loh Bu, bukan bukan dari apa keputusan saya sendiri gitu. Nah sekarang waktunya kuliah saya itu jadi mikir masa sudah kuliah ini masih ditentukan. Seharusnya kan saya sudah menentukan pilihan saya sendiri. Soalnya kan kuliah ini juga bukan main-main gitu loh. Nanti kalau salah jurusan kan ya agak ribet gitu. Nanti takutnya saya nggak bisa ngejar atau gimana gitu. Nah, sedangkan eh, sekarang ini orang tua saya itu masih pengen gitu. Kalau saya itu di apa di perkuliahan itu ambil jurusan kalau enggak fisika, kimia, biologi, kalau kayak gitu pokoknya Bu kayak lebih ke IPA gitu loh Bu. Soalnya kan saya kan Iya. apa apa ya kayak pengennya orang tua itu kalau anak IPA itu lebih terjamin istilahnya kayak gitu. Padahal kan ya nggak sepenuhnya kayak gitu ya Bu. Saya juga punya pilihan saya sendiri. Saya juga kurang lebih tahu lah. Saya ini di IPA juga kalau misalkan ambil jurusan yang mengandung IPA itu saya kayak kurang mampu. Saya takut nanti kalau nggak bisa ngejar gitu. Sedangkan saya sendiri tuh pengennya ke jurusan yang soshum, yang IPS gitu Bu. Tapi saya itu masih bingung antara ambil jurusan yang saya pengenin sesuai dengan kemampuan saya atau menuruti orang tua saya gitu Bu. Jadi masih bingung-bingung gitu loh Bu. Ya, ya, sudah Mbak Erit. Iya, sudah Bu. Jadi dalam begini Mbak Erit, dengan pengambilan keputusan ini nanti, Mbak Erit itu dipermudah untuk menentukan dan memilah kira-kira mana yang tepat jurusan untuk Mbak Erit dan mana yang tidak. Jadi dalam strategi ini Mbak Erit, yang pertama tadi kan ada rasional. Nah, rasional ini di mana nanti Mbak Erit itu eh, memikirkan kira-kira jurusan yang tepat buat Mbak Erit sendiri itu kira-kira yang ditentukan oleh orang tua, orang lain, atau Mbak Erit sendiri yang menentukan gitu. Iya Bu. Nah, kira-kira menurut Mbak Erit jika untuk masa depan Mbak Erit sendiri itu tidak sulit dan sesuai dengan keinginan Mbak Erit, kira-kira Mbak Erit harus nurut yang mana gitu. Nah, Saya kita sih sekarang masuk untuk sebentar, untuk menentukan persoalannya, Mbak Erit sudah jelas ya, bingung menentukan jurusan gitu ya. iya Bu. Ya, baik. Nah, untuk kita masuk di tahap menentukan alternatifnya ini, kira-kira Mbak Erit eh, mau jurusan yang seperti apa? Apakah kalau misal Mbak Erit menuruti keinginan orang tua, apakah Mbak Erit bisa menerima dengan lapang dada? Ataukah itu sesuai dengan keinginan Mbak Erit? Nah, itu sekarang kita masuk di tahap itu. Coba Mbak Erit pilih, kira-kira yang cocok untuk masa depan Mbak Erit, kira-kira Mbak Erit uh, harus kemana gitu. Kalau di apa? Kalau dipikir-pikir saya itu pengennya ya sesuai dengan kemampuan saya, Bu. Tapi saya takut kalau misalkan saya tetap memilih apa keinginan saya, jurusan keinginan saya itu, nah gimana caranya bilang ke orang tua, terus
orang tua saya kan nggak setuju Bu kalau misalkan saya ambil yang IPS gitu. Saya tuh pengennya tuh kayak ke psikologi, ke BK gitu loh Bu. Tapi orang tua saya tuh malah ke IPA. Kalau saya sendiri sih pengennya ya ya sesuai dengan keinginan saya Bu. Soalnya itu akan mempermudah juga kan kalau di perkuliahan itu. Saya juga eh, ngajarnya itu nggak ngoyoh-ngoyoh gitu loh Bu. Iya, baik. Ya, saya mengerti ya Mbak Erit, untuk pernyataan Mbak Erit tadi itu. Eh, jadi Mbak Erit itu inginnya di Soshum, tapi orang tua inginnya Mbak Erit di MIPA gitu ya. Iya Bu. Nah, itu gini caranya, cara cara untuk meyakinkan orang tua adalah dengan cara Mbak Erit memberikan informasi yang luas tentang sosum itu gini Pak. Nah, jadi Mbak Erit itu harus mengumpulkan informasi untuk memberitahukan kepada kedua orang tua Mbak Erit bahwasannya sosum itu juga bisa sukses. Begitu. Jadi Mbak Erit harus memberikan gambaran yang luas tentang jurusan atau pilihan Mbak Erit untuk masa depan Mbak Erit. Gitu. Jadi Mbak Erit harus mengumpulkan informasi yang banyak tentang jurusan MIPA itu seperti ini Pak, jurusan sosum itu seperti ini Bu. Jadi mereka itu nggak mandang hanya satu sisi aja, tapi dari berbagai sisi. Nah dari situ nanti insya Allah Mbak Erit eh, dan kedua orang tua Mbak Erit bisa mengerti keinginan Mbak Erit gitu. Iya Bu. Jadi ya, ada lagi Mbak Erit yang mau diceritakan? Iya, saya itu masih bingung gitu loh Bu. Gimana caranya ngomong ke orang tua itu. Kayak ada takut, ya gimana gitu Bu. Pokoknya kalau kan dari dulu soalnya apa-apa itu ditentuin, mau sekolah di sini ditentuin. Jadi untuk sekarang yang udah mau masuk perkuliahan terus mau menentukan sendiri itu masih kayak takut, kayak apa ya, gimana ya ngomongnya ke orang tua, masih bingung-bingung gitu loh Bu. Iya, iya, iya saya paham. Jadi Mbak Erit gini ya, eh, tujuan kita untuk melakukan konseling kali ini dalam pengambilan keputusan Mbak Erit itu yang pertama tadi kan kita sudah menentukan eh, gambaran dan titik awal persoalan Mbak Erit. Kemudian Mbak Erit sudah menemukan persoalan Mbak Erit itu ternyata bingung dengan persoalan pemilihan jurusan. Kemudian Mbak Erit sudah menentukan alternatif mana yang cocok. Ternyata Mbak Erit seharusnya memilih keinginan Mbak Erit sendiri, gitu ya. Kemudian, Mbak, maaf ya Mbak Erit ada gangguan. Iya, nggak apa-apa Bu. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian Mbak Erit sudah menemukan alternatif yang cocok, yaitu Mbak Erit seharusnya memang harus menuruti keinginan Mbak Erit dan sesuai kemampuan Mbak Erit. Kemudian Mbak Erit harusnya mengumpulkan informasi lagi lebih lanjut mengenai mata pelajaran sosum itu seperti ini, terus jurusan-jurusan yang sosum itu seperti itu. Ini Pak. Jadi Mbak Erit sudah melewati fase itu semua. Nah, jika sudah baru Mbak Erit merumuskan kembali, harus ingat jangan takut. Ketika Mbak Erit takut, Mbak Erit harus ingat tujuan awal saya di sini adalah bagaimana caranya saya sukses, bagaimana caranya saya tepat dalam memilih jurusan saya. Jadi saya harus berani untuk menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, caranya Mbak Erit dengan uh, bilang kepada kedua orang tua Mbak Erit dengan cara menjelaskan itu tadi. Nah, ketika Mbak Erit sudah menjelaskan, sudah mencoba berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai
jurusan sosum itu seperti ini, jurusan MIPA itu seperti ini. Nah, nanti pemilihan rencana selanjutnya akan ada ketika Mbak Erit sudah berbicara dengan kedua orang tua Mbak Erit. Gitu. Nah, kalau Mbak Erit belum berani berbicara itu kan ibaratnya masih ngambang. Mbak Erit masih bingung mau pilih jurusan yang mana. Nah, nanti usahanya adalah ketika Mbak Erit sudah berani berbicara kepada kedua orang tua, tapi jika kita harus mikirnya harus positif terus. Jadi, insya Allah setelah Mbak Erit memberikan penjelasan nanti, kedua orang tua Mbak Erit langsung akan mengerti kemauan Mbak Erit. Gitu. Masih di mood, sayang Mbak Erit. Mohon maaf Bu, di sini soalnya agak berisik jadi saya mute. Iya, nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Jadi saya ini harus mengumpulkan niat, terus harus mengumpulkan keberanian dulu buat ngomong ke orang tua, terus saya kok apa namanya? Saya itu mencari informasi tentang jurusan IPA dan dan Sosum, Saintek dan Sosum itu gimana di perkuliahan gitu ya Bu. Setelah saya tahu, saya ya Mbak Erit. Kenapa Bu? Nyari jurusannya di sekolahan, bukan di perkuliahan. Oh iya. Jadi Mbak Erit cari tahu tentang itu kan pasti ke guru BK kan, atau enggak gitu Mbak Erit cari-cari informasinya di internet bisa gitu. Atau Mbak Erit langsung datang ke kampus, ke tempat yang PTN-nya itu juga bisa. Terserah, yang penting Mbak Erit mengumpulkan informasinya itu terus untuk disampaikan ke orang tua gitu. Oh iya iya. Iya Bu, paham Bu. Iya. Silakan dilanjutkan lagi. Iya. Iya, jadi ya itu tadi ya Bu. Jadi sekarang ini saya harus menggali informasi tentang jurusan yang saya pilih dan jurusan yang orang tua inginkan. Lalu saya jelaskan ke orang tua, begitu ya Bu? Iya. Iya, iya. Gitu. Sudah Mbak Erit ya. Jadi harus berani ya Mbak Erit. Iya Bu. Baik. Kemudian, nah di tahap ketujuh ini mengimplementasikan dan menilai rencana. Nah di sini nanti Mbak Erit, ketika Mbak Erit sudah bilang ke orang tua, Mbak Erit, coba kalau misal Mbak Erit bilang ke orang tuanya, kira-kira seperti apa? Jadi bagaimana cara menyampaikannya? Saya akan bilang, Pak, Bu, jadi saya itu pengennya ke jurusan Soshum, yaitu jurusan psikologi, kalau nggak gitu ya BK. Nah, untuk yang Soshum ini nggak selalu kok Bu, jurusan yang di Soshum itu nggak jadi orang sukses, nggak jadi orang yang pintar, tapi di Soshum ini juga kita juga bisa mengeluarkan kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan kita yang nantinya bisa kita praktekkan ketika kerja di lapangan. Jadi nggak Ya, semuanya yang jurusan di Soshum itu buruk, kurang lebih seperti itu sih Bu. Iya, betul Mbak Erit ya, harus berani dan harus siap juga menerima resikonya. Jadi ketika Mbak Erit sudah berusaha untuk mengatakan dan berusaha untuk menjelaskan kepada kedua orang tua, nantinya Mbak Erit juga harus siap dan berani dan harus pokoknya harus kuat apapun keputusannya nanti. Mbak Erit juga harus istilahnya harus siap gitu. Iya iya Bu. Jadi selain Gitu ya. selain menyiapkan keberanian untuk ngomong ke orang tua, saya juga harus menyiapkan mental
tentang keputusan Iya, orang tua nantinya ya, Bu? iya betul. Betul sekali Mbak Erit, seperti itu. Iya, Bu. Ada lagi Mbak Erit yang ingin disampaikan? Belum sih, Bu. Nanti kalau ada yang disampaikan lagi, saya ngomong lagi. Gitu ya. Jadi kita masuk di tahap terminasi, yaitu eh, sebenarnya Mbak Erit harus apa ya? Pokoknya kuncinya Mbak Erit itu tadi gak boleh takut untuk bilang ke orang tua. Mbak Erit harus fokus. Kalau misal Mbak Erit ingin kuliah, Mbak Erit harus tahu kuliah itu nggak mudah, kuliah itu sulit. Jadi saya juga harus melakukannya itu dengan hati yang ikhlas, dengan kemampuan saya, dengan sesuai dengan minat dan bakat saya. Jadi kalau bisa pesan saya kalau misal mengambil keputusan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi nanti konsekuensinya nggak terlalu berat di Mbak Erit Iya, iya, Bu. gitu Paham, ya. Bu. Iya. Ya, baik kita masuk di tahap terminasi yaitu tahap penyelesaian. Mohon maaf, tahap penghentian konseling. Artinya di konseling kita yang kali ini kita sudah menemukan titik-titik mana yang harus dilakukan oleh Mbak Erit ya. Yang pertama tadi Mbak Erit harus mengumpulkan informasi mengenai sosum dan saintek atau MIPA gitu ya. Iya, Nah, Bu. untuk PR Mbak Erit hanya itu dulu, kemudian disampaikan ke orang tua. Nanti kalau misal sudah mendapat respon balik dari kedua orang tua, nanti kita jadwalkan lagi pertemuan konseling yang kedua. Iya, Bu. Mbak Erit. Nah, jadi Mbak Erit, setelah kita konseling menggunakan strategi pengambilan keputusan ini dengan 8 tahap-tahapannya, Ibu sudah bisa mengangan-angan dan sudah menentukan model juga untuk konseling permasalahan yang Mbak Erit ini. Ibu menggunakan model traits and factor. Jadi pengambilan keputusan yang beranggapan bahwa tiap individu mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, jadi karakteristik yang Mbak Erit ini anaknya itu asik, terus kalau Ibu lihat ya, terus sifatnya Mbak Erit ini sebenarnya eh, sangat apa ya, sangat peka dan perasa. Artinya Mbak Erit itu suka mendengarkan cerita orang lain, juga sepertinya Mbak Erit itu suka mendengarkan keluh kesah dari teman-teman Mbak Erit. Kemudian dari segi Mbak Erit ingin mengambil jurusan di Sosum, gitu. Jadi Ibu di sini akan menggunakan model trait and factor untuk pengambilan keputusan Mbak Erit. Iya, Bu. Ya, begitu ya. Jadi PR-nya kali ini untuk Mbak Erit mengumpulkan informasi terlebih dahulu mengenai sosum dan saintek, kemudian dijelaskan kepada kedua orang tua. Gitu nggak? Iya, Bu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Atau Em, unek-unek? belum sih, Bu. Nanti kok belum? Sudah cukup sih, Bu. Oh, Untuk cukup. sejauh ini permasalahan saya adalah sulit untuk mengambil keputusan. Nah, terus Ya. apa langkah dari ibu yang disarankan ibu yang harus saya lakukan itu saya harus mengumpulkan informasi tentang perkuliahan lalu disampaikan ke orang tua. Gitu ya, Bu? Iya, betul. Iya, betul. Ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dari konseling kita kali ini, yaitu dalam pengambilan keputusan ketika Ibu sudah
eh, mempunyai catatan dari model trait and factor ini. Mbak Erit itu kan anaknya suka mendengar, periang sepertinya, terus sepertinya emang periang sekali dan mudah berbicara. Namun karena Mbak Erit sedang mengatasi kesulitan dalam pengambilan keputusan jurusan ini, jadi mukanya Mbak Erit agak kusut surem gitu ya. Coba kita senyum dulu biar nggak kelihatan surem gitu mukanya. Gitu. Nah, harus selalu ceria ya, bagaimanapun masalahnya. Jadi kita ambil tarik kesimpulan bahwasanya dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus melibatkan orang di sekitar juga. Nah, contohnya orang tua. Meskipun pendapatnya Mbak Erit sama orang tua berbeda, namun tetap harus didiskusikan gitu loh. Iya, Bu. Seperti itu. Jadi tetap yang dipentingkan juga sesuai keinginan Mbak Erit tadi jurusannya yang paling terpenting. Karena Mbak Erit yang melakukan, Mbak Erit yang mengalami, Mbak Erit yang pokoknya Mbak Erit yang melakukan gitu loh Iya, iya, dalam Bu. masa perkuliahan ini, bukan kedua orang tua Mbak Erit atau teman Mbak Erit. Jadi biar Iya. tidak ada paksaan dalam diri Mbak Erit. Iya, Bu. Jadi itu ya Mbak Erit. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke. Kalau gitu bisa ditutup untuk konseling kita yang pertama ini Boleh, Bu. karena Ibu ada jam mengajar di kelas sebelah juga Iya. melakukan Zoom. Iya, iya. Nanti ketemu lagi ketika Mbak Erit sudah berbicara kepada kedua orang tua Mbak Erit ya. Ya, Bu. Nanti Ibu saya hubungi lagi kalau saya sudah menyampaikan ke orang tua. Iya, iya, baik. Baik, boleh ditutup ya Mbak Erit. Iya, boleh, Bu. Terima kasih ya untuk konseling yang kali ini. Tetap semangat, tetap tersenyum biar nggak surem. Oke? Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Erit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.